Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-296, dengan judul Saya Tidak Menerima. Langsung ke dalam alurnya. Ketika si Zongtian selesai membaca daftar 30 nama ini, Zhang Shaoxian yang memimpin dan berkata, Tuan Lembah Si. Saya punya pertanyaan. Si Zongtian mengerutkan kening saat dia diganggu. Dia bertanya dengan suara rendah, apa itu? Saya ingin tahu siapa yang mengevaluasi peringkat bakat. Dan apa dasar dari evaluasi ini? Petik 2. Si Zongtian berkata, nama-nama dari daftar bakat ditentukan oleh Peri Maiden King Hong, dan seorang tetua dari Divine Phoenix Island. Mereka mengevaluasi hasil pertemuan bela diri beberapa tahun terakhir ini dari setiap sekte. Petik 2. Kalau begitu ini adalah daftar yang terdiri dari berbagai penguasa dan tetua sekte. Aku bahkan belum pernah menantang sebagian besar dari orang-orang ini, bukankah kesimpulan dari bakatku terlalu bias? Petik 2. Kecaman publik Zhang Shaoxian atas keputusan Divine Phoenix Island bisa dianggap sangat kasar. Tapi dia juga menyuarakan pikiran dan emosi banyak orang lain. Apa tes turnamen adalah kekuatan. Adapun daftar nama ini, kami tidak melihat kekuatan, hanya bakat. Adapun 30 orang yang informasinya tidak cukup, kami akan memeriksa ulang mereka dan kemudian memutuskan di mana mereka berasal. Petik 2. Tapi, sebelum Zhang Shaoxian dapat berbicara lebih jauh, Mu Qinghong dengan dingin menderu dan berkata, kamu. Jika Anda merasa tidak puas dengan keputusan kami, maka Anda dapat memilih untuk tidak mengikuti program pelatihan bersama ini. Jangan lupa, sumber daya program ini disediakan oleh Divine Phoenix Island milik saya. Adapun kepada siapa kami memberikannya dan mengapa, semuanya diputuskan oleh otoritas Divine Phoenix Island saya. Bukan orang luar kecil yang berpikir bahwa mereka bisa main-main. Jika Anda merasa tidak adil, maka Anda boleh pergi. Petik 2. Saat Mu Qinghong berbicara, ada esensi sejati yang menyatu dengan suaranya, menyebabkan perasaan yang sangat menindas. Zhang Shaoxian segera memucat dan mundur beberapa langkah. Dia menggigit bibirnya, tidak berbicara. Karena dia berada di rumah orang lain, dia harus menundukkan kepalanya. Tidak ada yang mau tidak mengambil sumber daya ini. Tidak hanya itu, tetapi mereka adalah sumber daya dari Divine Phoenix Island. Mereka kemungkinan besar jauh lebih baik daripada apapun yang bisa dia peroleh dari sekte sendiri. Pada saat ini, si Zongtian terus berbicara. Sekarang saya akan mengumumkan daftar bakat langkah surgawi terakhir. Ada satu orang. Ini adalah Lin Ming dari 7 lembah mendalam. Petik 2. Saat kata-kata si Zongtian keluar, Lin Ming tiba-tiba merasakan udara di sekitarnya menjadi mencekik, karena mata yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba berbalik untuk melihatnya. Penglihatan mereka sedingin ujung pedang yang sedingin es. Kecuali Jiang Baoyun, Qin Wuxin, dan yang lainnya dari 7 lembah mendalam, semua orang menatapnya seolah-olah mereka bisa melahapnya. Mata Zhang Shaoxian memerah. Ini adalah kecemburuan, dan ini juga menghalangi rohnya. Bakat langkah surgawi dapat menikmati perlakuan yang setara dengan murid inti dari Divine Phoenix Island. Dikatakan bahwa murid inti dari Pulau Phoenix Ilahi dapat berlatih dengan batu esensi sejati tingkat menengah. Batu esensi sejati tingkat menengah bernilai 100 batu esensi sejati murni normal. Bahkan jika itu adalah ayah Zhang Shaoxian, dia sama sekali tidak akan mau berkultivasi dengan batu esensi sejati kelas menengah. Ini hanya menghabiskan uang. Selain itu, bakat langkah surgawi bisa tinggal di Divine Phoenix Island. Divine Phoenix Island terdiri dari 90% wanita. Tidak hanya itu, tapi mereka adalah gadis yang paling berbakat, cantik, dan bangga. Meskipun tidak ada yang berani menunjukkan ketidakwajaran terhadap seseorang seperti Mu Qianyu,
jika mereka bisa berteman dengan seorang wanita di alam Xiantian atau di atasnya dan menjadi temannya, mereka akan bisa berkultivasi dengannya. Ini adalah takdir yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Berpikir bahwa begitu banyak hal baik telah menimpa Lin Ming, mata Zhang Shaoxian begitu merah karena amarah dan kecemburuan sehingga tampak seolah-olah sedang terbakar. Tetapi ketika si Zongtian terus berbicara, kebencian di hatinya didorong hingga ke titik ekstrim. Si Zongtian berkata, setiap bulan, bakat tangkah manusia akan menerima 500 batu esensi sejati tingkat rendah, dan begitu mereka mencapai alam hautian akhir, mereka akan mendapatkan 1 pil pembukaan surga. Setiap bulan, seorang ahli melangkah bumi akan menerima 500 batu esensi sejati tingkat rendah, 5 batu esensi sejati tingkat menengah, dan setelah mencapai alam hautian tengah, mereka akan mendapatkan 2 pil pembukaan surga. Setiap bulan, bakat langkah surgawi akan menerima 20 batu esensi sejati kelas menengah, dan segera menerima 1 pil pembukaan surga. Setelah mencapai alam hautian, mereka akan menerima 2 pil pembukaan surga. Mereka juga dapat menjelajah ke Divine Phoenix Mystic Realm untuk berpetualang, dan juga akan menerima armor fleksibel bertingkat rendah di bumi sebagai hadiah. Petik 2. Kata-kata terakhir itu menyebabkan seluruh kerumunan menjadi gempar. Perbedaan di antara mereka terlalu besar. Perbedaan antara mereka dan bakat langkah surgawi seperti pengemis penuh kutu yang mengikuti di belakang pangeran bersepuh emas. Sebagai perbandingan, bahkan tidak menyebutkan batu esensi sejati tingkat menengah, tetapi bakat langkah surga juga akan menerima 3 pil pembukaan surga. Ini bisa segera diambil untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Tidak hanya itu, mereka juga bisa memasuki alam mistik Phoenix suci. Meskipun tidak ada yang tahu apa itu Divine Phoenix Mystic Realm, tidak perlu seorang jenius untuk mengetahui bahwa ini adalah tempat yang luar biasa dan sangat berharga. Mungkin hanya murid inti dari Divine Phoenix Island yang bisa masuk. Juga, ada baju besi fleksibel langkah tanah tingkat rendah. Nilai itu tidak bisa diperkirakan. Harus diketahui bahwa baju besi biasanya jauh lebih mahal daripada senjata dengan kelas yang sama. Dan baju besi yang fleksibel adalah salah satu jenis yang paling mahal. Ini terlalu tidak adil. Beberapa orang segera berdiri dan berkata, "Senior, kami memiliki kata-kata yang ingin kami ucapkan." Orang-orang ini semua adalah murid yang dikelompokkan bersama dengan Zhang Shaoxian di daftar tunggu langkah bumi. Orang-orang ini biasanya menyembunyikan kekuatan mereka dan jarang berpartisipasi dalam pertempuran antara para jenius. Tetap saja, mereka semua memiliki kartu truf masing-masing, dan sangat percaya diri dengan kemampuan mereka. Karena mereka belum melawan siapapun, mereka menolak untuk menerima kekalahan ini dengan duduk. Adapun 27 individu yang benar-benar dipilih ke dalam daftar langkah bumi, karena mereka sering berpartisipasi dalam pertempuran antara para jenius, mereka secara alami tahu di mana letak kemampuan mereka. Karena mereka melihat bahwa Lin Ping dari Gunung Merak bahkan tidak bersuara, mereka secara alami tidak mau berbicara. Apa yang ingin kamu katakan? Mu Qinghong bertanya, kata-katanya agak dingin. Senior, jika hasil penilaian kami cukup luar biasa, dapatkah kami memenuhi syarat untuk menjadi Heaven Step Talent? Seorang pria dengan alis terangkat bertanya. Mata Mu Qinghong menyapu orangnya. Dia berusia sekitar 20 tahun, dan budidayanya masih macet di puncak periode kondensasi pulsa. Katak itu benar-benar mengira dia bisa makan daging angsa. Dia benar-benar mengira dia bisa menjadi talenta langkah surgawi. Kocak, ketika Nyonya Muda Qianyu berusia 17 tahun, dia sudah menjadi Master Hautian. Ketika dia berusia 22 tahun, dia melangkah ke alam Xiantian. Petik 1. Jika bukan karena fakta bahwa Divine Phoenix Island perlu menyatukan sekte-sekte kecil ini,
maka jika orang-orang ini ditempatkan di Divine Phoenix Island, mereka tidak akan layak untuk menginvestasikan upaya apapun. Mu Qinghong hendak menolak permintaan konyol orang-orang ini, ketika pada saat ini Mu Qianyu benar-benar angkat bicara. Kamu bisa memenuhi syarat sebagai talenta langkah surga, selama kamu melewati lantai 7 dari Seven Treasures Exquisite Pagoda. Di dalam Sky Spill Continent, Seven Treasures Exquisite Pagoda adalah susunan sihir ilusi umum yang digunakan untuk menguji bakat individu. Ketika Lin Ming pertama kali berpartisipasi dalam ujian masuk 7 rumah bela diri yang mendalam, dia juga naik pagoda ini, melewati lantai 4 dan berhenti di lantai 5. Adapun bakat kelas 6 Qin Xing Xuan, dia telah melewati lantai 5. Sedangkan untuk lantai 6 dan 7, masing-masing memiliki tingkat kesulitan yang meningkat secara eksponensial. Untuk bergegas melewati lantai 7 hampir mustahil. Apa? Lewati lantai 7. Petik 2. Beberapa pemuda yang berdiri tiba-tiba memiliki kulit yang sangat jelek. Bagaimana mereka bisa melewati lantai 7? Bukankah ini hanya mengolok-olok mereka? Tentu saja, mereka tidak berani mengatakan ini. Aku ingin tahu, selama seseorang adalah anak pijakan surga, mereka memiliki kemampuan untuk melewati lantai 7. Pemuda dengan alis terangkat bertanya, matanya melirik Lin Ming. Arti tersirat dari kecurigaan sudah jelas. Pemuda ini mengakui bahwa Lin Ming benar-benar memiliki bakat yang unggul dan luar biasa, tetapi dia tidak percaya bahwa Lin Ming benar-benar bisa melewati lantai 7. Faktanya, Lin Ming tidak memiliki keyakinan mutlak bahwa dia bisa melewati lantai 7 pagoda indah. Tes bakat umum Sky Spill Continent Seven Treasures Exquisite Pagoda tidak sama dengan Sorcerer Holy Land yang dia lewati. Beberapa senior, saya ingin menantang para jenius di daftar langkah bumi dan daftar langkah surga. Selama perbedaan usia tidak terlalu besar, maka mereka yang menang secara alami memiliki bakat yang lebih tinggi. Bukankah itu benar? Petik 2. Mu Qianyu tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Adapun tetua sekte lain itu, penampilan berbeda melintas di wajah mereka, jelas, mereka masing-masing memiliki pemikiran sendiri tentang masalah tersebut. Sebenarnya mereka tidak puas dengan daftar yang telah disusun oleh Divine Phoenix Island. Ada banyak talenta yang tidak memperlihatkan kartu truf terakhir mereka dan menunjukkan kekuatan sejati mereka. Jika seseorang hanya menilai mereka dengan melihat permukaannya, itu hanya akan menciptakan banyak ketidakakuratan. Tidak hanya itu, tetapi daftar nama menilai Seven Valleys mendalam sangat tinggi. 7 lembah yang mendalam hanya berada di tengah-tengah kelompok 19 sekte kelas 3. Akhirnya, hanya Lin Ming yang terpilih sebagai talenta langkah surgawi. Dan, ada juga Jiang Baoyun dan Mugu Buyu yang terpilih sebagai talenta perintis bumi. Dan Qin Wuxin adalah kandidat bakat yang melangkah di bumi. Ini bahkan lebih baik dari Gunung Merak. Jika ini hanya karena Mu Qinghong secara pribadi telah menyaksikan pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam dan dengan demikian mereka menerima evaluasi yang begitu tinggi, maka mereka tidak akan yakin. Dia bahkan tidak datang untuk melihat pertemuan bela diri mereka sendiri, jadi mengapa mereka terdaftar sebagai yang lebih rendah? Mu Qianyu tersenyum, mengangguk, dan berkata, jika Anda tidak bisa menunggu penilaian resmi, maka Anda dapat memulai tantangan Anda sekarang. Suara Mu Qianyu baru saja jatuh saat Zhang Shaoxian mengambil langkah keras ke depan, dan dengan keras berteriak, Lin Ming, aku menantangmu. Mata semua orang menoleh untuk melihat Lin Ming, terutama para murid dari White Peak Sekte. Mereka mengantisipasi pertunjukan yang bagus ini. Mereka sangat jelas betapa kuatnya Zhang Shaoxian. Tahun lalu, bahkan Jiang Baoyun telah dikalahkan di bawah tangannya. Lin Ming mungkin kuat, tetapi bahkan dia akan merasa sulit untuk mengalahkan Zhang Shaoxian. Lin Ming dengan santai menyilangkan lengannya, menilai Zhang Shaoxian.
Dia dengan tenang berkata, saya baru berusia 16 tahun sedikit yang lalu. Berapakah umur Anda? Apa? Beberapa kata ini telah membuat Zhang Shaoxian menjadi konyol. Lin Ming baru saja mencapai usia 16 tahun. Dia berpikir bahwa Lin Ming berusia sekitar 18 tahun atau lebih, bagaimana mungkin dia berusia 16 tahun. Seorang anak berusia 16 tahun benar-benar mengalahkan Jiang Baoyun. Tidak hanya itu, tetapi budidayanya hanya pada periode kondensasi awal puls. Apakah ini nyata? Zhang Shaoxian tidak percaya ini. Usianya sudah 20 tahun. Bagaimanapun, jarak 4 tahun di antara mereka ini telah membuatnya kehilangan kualifikasi untuk menantang Lin Ming. Saat itu Mugu Buyu tiba-tiba tertawa sinis, "Jejejeje, bayi laki-laki kecil, biarkan aku bermain denganmu. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka kamu mungkin bisa mengambil beberapa gerakan dari tangan bocah kecil ini. Bagaimana dengan itu?" Petik 2. Mugu Buyu menunjuk jari layu ke arah Lin Ming saat dia mengatakan ini. Anak kecil, yang dia bicarakan secara alami adalah Lin Ming. Bahwa Lin Ming benar-benar bisa meyakinkan Mugu Buyu yang biasanya bangga dan keras kepala ini, juga bisa dikatakan sebagai bukti kekuatan tak kenal takut Lin Ming. Dan siapa ini? Zhang Shaoxian sudah sangat marah karena malu. Bahkan jika dia tidak memiliki kualifikasi karena usianya, dia setidaknya harus melawan Jiang Baoyun. Apakah orang mumi aneh ini benar-benar berpikir dia layak menantangnya? Baik, maka saya sangat berterima kasih. Zhang Shaoxian berbicara dengan hati yang penuh amarah. Beberapa rekan mumi tak dikenal dari Seven Valleys mendalam berani menantangku. Jika saya tidak menunjukkan beberapa kartu di tangan saya, maka Anda tidak akan tahu seberapa tinggi langit itu, dan seberapa dalam bumi ini. Petik 1. Mu Qianyu dengan tenang tersenyum dan berkata, siapa lagi yang ingin menantang? Aku akan menantang, kata pemuda dengan alis terangkat. Dia berusia 19 tahun, sama tidak memenuhi syarat untuk menantang Lin Ming. Jiang Baoyun perlahan berdiri, mengambil kotak pedang dari punggungnya. Dia berkata, umur saya sama dengan umur Anda. Aku akan menjadi pasanganmu, aku seharusnya tidak pantas untukmu. Petik 2. Pemuda dengan alis terangkat memandang Jiang Baoyun dan mengangguk. Dia ingin menantang Lin Ming, tetapi Jiang Baoyun cukup baik. Arena sudah disiapkan. Akan ada 2 pertandingan. Pertama, Mugu Buyu melawan Zhang Shaoxian. Hehe. Mugu Buyu tersenyum licik. Tas di punggungnya tiba-tiba bergetar, dan sebuah boneka yang menyala-nyala melompat keluar. Seluruh tubuhnya dilingkari api merah tua. Alis Lin Ming terangkat. Baru 10 hari berlalu, namun boneka Dewa Api jahat ini telah diperbaiki. Tampaknya penguasa fraksi boneka secara pribadi telah memperbaikinya. Episode ke-297, dengan judul Antara Awan dan Lumpur. Langsung ke dalam alurnya. Semua tetua sekte lainnya memandang Mugu Buyu dengan bingung. Dari mana anak kecil ini berasal? Menurut informasi yang mereka terima, selama pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam, Lin Ming telah menduduki peringkat pertama, dan Jiang Baoyun kemungkinan besar kedua. Adapun orang ini yang tampak seperti mumi kering, dia di urutan ketiga. Murid peringkat ketiga 7 lembah mendalam telah keluar untuk menantang murid utama Sekte Puncak Putih, Zhang Shaoxian. Tetua White Peak Sekte mendengus. Meskipun White Peak Sekte-nya berada di peringkat ke-10 dari 18 sekte kelas 3, mereka masih tidak jauh berbeda dari 7 lembah mendalam, kekuatan mereka hampir sama. Tapi sekarang, murid peringkat ketiga 7 lembah mendalam benar-benar keluar untuk menantang murid utama mereka. Ini hanya meremehkan mereka terlalu banyak. Harus diketahui bahwa 7 lembah mendalam Jiang Baoyun telah datang ke Sekte Puncak Putih tahun lalu untuk menantang mereka, tetapi telah dikalahkan oleh Zhang Shaoxian. Bukan hanya itu,
Tetapi daftar bakat yang dibuat oleh Divine Phoenix Island telah menyebabkan sesepuh White Peak Sekte marah dengan kemarahan yang benar. Ada 27 talenta pijakan tanah, dan 17 di antaranya telah diambil oleh 6 sekte kelas 3 teratas, termasuk Peacock Mountain. Dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang itu, tetapi dari 10 olahraga yang sangat sedikit itu, 2 di antaranya telah didominasi oleh 7 lembah mendalam, hanya menyisakan 8 tempat tersisa untuk 12 sekte untuk dibagikan. Sekte Puncak Putih sebenarnya bahkan belum diberi tempat. Zhang Shaoshan hanya terdaftar sebagai kandidat pelopor bumi yang mungkin. Divine Phoenix Island hanya datang untuk menonton pertemuan bela diri fraksi total 7 lembah mendalam ini, sehingga mereka membuat keputusan sewenang-wenang semacam ini. Bagaimana bisa sesepuh White Peak Sekte puas dengan ini? Shaoshan telah membuat banyak kemajuan tahun ini, dan dia juga memiliki 2 gerakan finishing terbaik. Ini adalah hal-hal yang tidak diketahui oleh Divine Phoenix Island dan 7 lembah mendalam. Sekarang, saya akan membiarkan Anda melihat seberapa kuat murid utama Sekte Puncak Putih saya. Petik 1. Saat tetua Sekte Puncak Putih memikirkan hal ini, dia mempertahankan ketenangan dan ketenangannya yang acuh tak acuh. Dia tidak terburu-buru mengambil semangkuk anggur, menonton pertandingan di panggung bela diri dari sudut matanya. Dia memiliki penampilan yang sangat percaya diri, seolah-olah dia tidak khawatir tentang persaingan Zhang Shaoshan. Di panggung bela diri, Mugu Buyu telah memanggil boneka Scarlet Gold Tortoise dan boneka Great Alligator miliknya. Adapun boneka laba-laba, itu hilang, mungkin belum diperbaiki. Zhang Shao menyilangkan tangan di depan dada, menatap Mugu Buyu dengan dingin. Sebagai Master Puncak, secara alami dia harus memiliki gaya dan semangat seorang Master Puncak. Membiarkan lawannya membuat persiapan yang memadai adalah salah satu aspek terpenting dari memamerkan keterampilan seseorang sebagai Master Puncak. Apakah kamu akhirnya siap buat perubahan Anda? Saya akan membiarkan Anda memiliki 3 gerakan. Dengan 3 gerakan, saya akan melihat apakah Anda bisa memaksa pedang saya atau tidak. Zhang Shaoshan dengan mengejek berkata, "JJJJ, bayi laki-laki kecil, menurutku kamu sudah bodoh sampai-sampai lebih bodoh dari bonekaku." Mugu Buyu menjerit, dan kerangkanya berderit saat 2 punggung daging besar muncul di belakangnya, terus bergerak. Kulit Zhang Shaoshan berubah, hanya benda apa ini? Pah, pah. Dengan 2 suara ringan, gumpalan berdaging di punggung Mugu Buyu itu berubah menjadi sepasang lengan. Saat Zhang Shaoshan melihat ini, matanya berputar sempurna. Orang mumi ini benar-benar punya lengan di punggungnya. Apakah orang ini manusia? Kamu bisa mati sekarang. Mugu Buyu dengan aneh berteriak, menyusut menjadi kura-kura emas merah. Kemudian, 4 senjata muncul, memanjang dari lubang di Scarlet Gold Tortoise. Pada saat yang sama, Dewa Api Jahat mengembangkan pedang api yang menyala-nyala, menebas Zhang Shaoshan. Api mengepul, gelombang panas yang luar biasa menutupi langit dan mengubah ubin menjadi lahar. Ekspresi Zhang Shaoshan benar-benar berubah, ini adalah tingkat panas yang menakutkan. Sebuah pedang membelah lantai arena. Zhang Shaoshan dengan canggung menghindari pedangnya, namun, amukan api yang didukung oleh 9 Hollow Flame Essences terlalu ganas. Gelombang api langsung melelehkan perlindungan esensi sejati Zhang Shaoshan, menyalakan pakaiannya dengan api dan membakar alisnya. Bagaimana ini mungkin? Dentang. Pedang harta karun meninggalkan sarungnya, semua sikap sombong Zhang Shaoshan yang sebelumnya hilang. Dengan pedang di tangan, dia bahkan belum sempat memadamkan api ketika Mugu Buyu sudah bergegas maju. Kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa berbuat apa-apa? Bibir Zhang Shaoshan terangkat dengan senyum kejam. Sebagai seorang pendekar pedang, keuntungan terbesarnya secara alami adalah kekuatan serangannya. Saat ini, hatinya sangat marah.
Karena dia terlalu ceroboh beberapa saat yang lalu, langkah Mugu Buyu justru membuatnya panik, membuatnya malu. Pakaiannya telah dibakar oleh siapapun, ini hanyalah penghinaan yang tak termaafkan. Pedang Putih Puncak 13. Zhang Shaoshan berteriak keras, langsung menggunakan jurus terkuatnya, ingin mengalahkan Mugu Buyu dalam satu pukulan dan memulihkan wajah yang hilang. Namun, dia tidak menyangka menghadapi serangan ganasnya, Mugu Buyu tidak hanya tidak akan menghindar, tapi juga langsung menuju pedangnya. Bang! Dengan ledakan yang memekakkan telinga, pedang Zhang Shaoshan telah menembus cangkang emas murni Mugu Buyu. Pada saat yang sama, 4 senjata Mugu Buyu menebas Zhang Shaoshan. Kamu ingin binasa bersama? Kamu pikir kamu bisa? Petik 2. Sebagai seorang pendekar pedang, Zhang Shaoshan secara alami lebih gesit daripada Mugu Buyu. Setelah dia menarik kembali pedangnya, dia menggunakan kekuatan mundur untuk mundur dengan cepat, melarikan diri dari serangan Mugu Buyu. Sebuah pedang telah memecahkan lawannya sementara dia dengan sempurna menghindari serangan balasan terakhir dari lawan. Dengan ini, wajah Zhang Shaoshan bersinar dengan konten, dia akhirnya menemukan wajahnya. Namun, dalam sekejap, wajah bahagianya membeku. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah tubuhnya ditarik ke bawah oleh kekuatan tak terlihat, seolah-olah tubuhnya terbuat dari timah. Ini adalah kemampuan khusus dari boneka buaya agung, melahap. Apa ini? Zhang Shaoshan sangat terkejut. Dia tidak punya waktu untuk berpikir ketika dia mendengar suara nyala api yang datang dari sisinya. Dia menoleh untuk melihat, dewa api jahat sudah menebasnya. Sial! Karena tubuhnya terasa seperti terjebak di pasir hisap, Zhang Shaoshan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar. Dia memotong dengan pedangnya, menghadapi serangan ini secara langsung. Bang! Api meledak, dan gerakan pedangnya patah, gelombang esensi sejati mengalir keluar. Zhang Shaoshan adalah seorang pendekar pedang, jadi pertahanannya tidak pernah bagus. Sebelumnya, serangan Dewa Api Jahat hampir menghancurkan formasi susunan pelindung tahap bela diri, jadi bagaimana dia bisa bertahan melawannya? Saat kekuatan api memasuki tubuhnya, Zhang Shaoshan seperti layang-layang yang patah saat dia terbang mundur, organnya terluka dan darahnya berputar secara terbalik. Dia ingin memuntahkan darah, tetapi dia dengan paksa menelannya kembali, menyebabkan luka-lukanya semakin parah. Dalam berurusan dengan siapapun, Zhang Shaoshan lebih suka memperburuk lukanya daripada kehilangan muka dengan muntah darah. Saya terlalu ceroboh. Orang ini sangat sulit untuk dihadapi. Namun, dia telah disambar oleh pedang putih puncak 13 milikku, dia telah selesai. Petik 2. White Peak 13 Swords adalah sword skill terkuat Zhang Shaoshan, yang tidak pernah dia lewatkan. Meskipun dia agak malu, baik atau buruk, dia telah menggunakan pedang untuk mengalahkan musuhnya, jadi pada akhirnya dia tidak kehilangan terlalu banyak wajah. Tapi, seperti Zhang Shaoshan mengira dia sudah menang, dia tiba-tiba mendengar suara angin bersiul di bawahnya. Dia melihat ke bawah dan melihat 4 tangan membawa 4 senjata berbeda, dan kura-kura emas raksasa datang langsung ke arahnya. Cangkang emas yang bersinar itu bahkan tidak memiliki satu goresan pun. Bagaimana ini mungkin? Mata Zhang Shaoshan membelalak seperti telur. Di udara, tidak ada daya untuk bergerak, dan dia terluka parah. Esensi sejatinya kacau, dan dia tidak bisa menggunakan skill pedang kuat lainnya lagi. Seperti ini, dia hanya target yang ingin dituju. Pada saat berikutnya, terdengar suara "peng" yang teredam, saat Mukbuyu mengangkat sabitnya dan menghantam Zhang Shaoshan di udara, seperti bola. Bang! Zhang Shaoshan menghantam lantai seperti sekarung beras pecah, separuh tubuhnya tertancap di ubin. Murid inti dan tetua sekte lain tercengang oleh ini. Bagaimana ini bisa terjadi?
Meskipun tidak ada yang percaya bahwa Zhang Shaoxian adalah bakat sekali seumur hidup, dia masih menjadi murid utama Sekte Puncak Putih. Namun dia telah dikalahkan oleh siapapun, dan dengan cara yang menyedihkan. Dari awal sampai akhir, Mugu Buyu hanya menggunakan 5 jurus. Kekuatan serangan boneka Evil Fire God terlalu kuat secara tidak normal. Zhang Shaoxian tidak bisa menghindarinya, dan satu pukulan membuat pedangnya terbang menjauh. Adapun cangkang emas di sekitar Mugu Buyu itu lebih aneh lagi. Itu benar-benar mampu menahan pedang putih puncak 13 tanpa satu goresan. Ini terlalu menakutkan. Apa yang para tetua sekte lain tidak tahu adalah bahwa kura-kura emas Scarlet Mugu Buyu telah berhasil untuk terus menahan 2 serangan dari guntur Dewa Naga Banjir Ungu Lin Ming, salah satunya bahkan dicampur dengan api Dewa Api Jahat, menciptakan api petir besar ledakan. Meski begitu, itu hanya sedikit retak. Dalam hal kekuatan pertahanan, Mugu Buyu adalah peringkat nomor 1 di antara seluruh generasi muda dari 7 lembah mendalam. Lin Ming tidak bisa menahan lilin padanya. Bidang kekuatan esensi sejati adalah jenis kekuatan hukum yang bahkan di atas konsep angin, dan merupakan salah satu dari 2 teknik rahasia warisan terakhir dari fraksi boneka. Reputasinya sangat baik. Melihat potensi tempur penuh Mugu Buyu, Jiang Baoyun menghirup udara dingin. Tubuh utamanya memiliki pertahanan yang hampir absolut, dan Dewa Api Jahat memiliki kekuatan serangan yang tak tertahankan. Selain itu, boneka aligator itu memiliki kemampuan melahap yang bisa mengandung gerakan, menyebabkan serangan apapun tidak bisa dihindari. Sistem serangan multidimensi dari Mugu Buyu ini hampir bisa disebut sempurna. Sayangnya, lawannya adalah Lin Ming, dan semua ini menjadi tidak berguna. Jika saya bertemu dengannya, saya tidak memiliki jaminan mutlak bahwa saya bisa mengalahkannya. Petik 1. Dalam arti tertentu, kemampuan Mugu Buyu untuk menahan kecepatan lawan mampu menekan Jiang Baoyun. Adapun Lin Ming, kekuatan serangan abnormal mampu membanjiri pertahanan Mugu Buyu. Oleh karena itu Lin Ming dapat dengan relatif mudah mengalahkan Mugu Buyu, namun terlibat dalam pertempuran yang berkepanjangan dengan Jiang Baoyun. 7 diakon lembah mendalam bergegas ke atas panggung untuk mengangkat Zhang Shaoxian yang tidak sadarkan diri dan membawanya ke bawah. Para tetua dan jenius sekte lainnya belum menanggapi pertarungan beberapa saat yang lalu. Mereka semua adalah individu dengan penglihatan yang luar biasa. Secara alami, mereka bisa melihat apa saja aspek menakutkan dari Mugu Buyu. Pertahanan mutlak, serangan mutlak. Bagaimana seseorang bisa mematahkan sistem serangan yang hampir sempurna ini? Kecepatan, tak berguna. Meskipun Mugu Buyu lambat, dia masih memiliki boneka buaya aneh yang mampu menahan kecepatan lawan. Jika lawan tidak bisa menampilkan kecepatannya, mereka hanya bisa menunggu untuk diserang. Menyerang, tak berguna. Bahkan White Peak Sekte 13 pedang White Peak tidak berguna. Itu bahkan tidak berhasil meninggalkan bekas di cangkang emas itu. Pertahanan, tak berguna. Meskipun Zhang Shaoxian memiliki kekuatan pertahanan yang buruk, teknik pedangnya benar-benar luar biasa. Dia telah menggunakan keterampilan pedangnya untuk bertahan dari serangan Dewa Api Jahat, tetapi masih dikalahkan setelahnya. Siapa yang bisa menjadi lawan Mugu Buyu di level yang sama? Mugu Buyu yang begitu kuat bukanlah siapa-siapa. Dan dia hanya peringkat ketiga di 7 lembah mendalam. Tapi, mereka semua ingat dengan jelas kata-kata yang diucapkan Mugu Buyu kepada Zhang Shaoxian sebelum pertandingan. Biarkan aku bermain denganmu. Jika kamu bisa mengalahkanku, maka kamu mungkin bisa mengambil beberapa gerakan dari tangan anak kecil ini. Petik 2. Yang disebut anak laki-laki itu, secara alami adalah Lin Ming. Jika kamu bisa mengalahkanku, mungkin bisa. Untuk mengambil beberapa gerakan.
Apa yang tersirat dari kata-kata Mugu Buyu adalah bahwa seseorang yang lebih kuat darinya hanya akan dapat mengambil beberapa langkah dari Lin Ming. Namun, Zhang Shaoshan dikalahkan oleh Mugu Buyu dalam 5 langkah. Dibandingkan dengan Lin Ming, itu hanyalah perbedaan antara awan dan lumpur. Episode ke-298, dengan judul Kekuatan Meyakinkan. Langsung ke dalam alurnya. Lin Ming. Budidaya kondensasi pulsa awal, 16 tahun. Bagaimana dia mengalahkan Mugu Buyu? Dan mendengarkan maksud di balik kata-kata Mugu Buyu, bukan hanya dia bukan tandingan Lin Ming, tapi dia jauh dilampaui oleh Lin Ming. Tidak ada yang menyangka bahwa Mugu Buyu akan berbohong. Mugu Buyu adalah seorang jenius yang berbakat, tidak mungkin dia akan membuat jiwanya frustasi. Tidak hanya itu, tetapi tidak perlu melakukannya. Tidak mungkin bagi Divine Phoenix Island untuk melakukan sesuatu yang begitu ceroboh seperti menunjuk Lin Ming sebagai talenta langkah surga hanya karena beberapa kata dari Mugu Buyu. Kemudian, satu-satunya penjelasan adalah bahwa Lin Ming benar-benar kehadiran yang menakutkan. Lin Ping dari Peacock Mountain menghembuskan nafas panjang saat dia melihat ke arah Mugu Buyu. Secara alami, dia akan mampu mengalahkan Mugu Buyu berdasarkan penindasan kekuasaan mutlak. Tapi Lin Ming hanya pada periode pulse condensation awal, bagaimana dia mengalahkannya? Jika Lin Ming galak di awal periode kondensasi pulsa, lalu apa yang akan terjadi jika ia mencapai periode kondensasi pulsa tengah, periode kondensasi pulsa akhir, atau bahkan melangkah ke alam Hautian? Jika itu terjadi, bahkan mungkin Lin Ping sendiri tidak akan bisa menyentuh Lin Ming. Tidak heran Divine Phoenix Island telah memilih Lin Ming sebagai talenta surgawi. Dia masih sangat muda, namun dia memiliki kekuatan seperti itu. Inilah alasan mengapa dia adalah satu-satunya talenta pijakan surga. Lin Ping tidak bisa berkata-kata. Pada saat ini, Lin Ming diam-diam duduk di arena. Karena usianya, tidak ada yang memiliki kualifikasi untuk menantangnya. Tetapi setelah Mugu Buyu menggulingkan Zhang Shaoshan, semakin sedikit orang yang ingin menantangnya. Jika itu benar-benar turun ke pertempuran, satu-satunya hadiah yang bisa menandingi Lin Ming mungkin adalah Lin Ping. Adapun orang lain, mereka sebagian besar berada di level Jiang Baoyun, mereka hanya akan bisa memaksa kekuatan penuh Lin Ming. Pada saat ini, Jiang Baoyun tiba-tiba berkata kepada pemuda dengan alis terangkat, "Kakak magang senior, sudah waktunya kita memasuki panggung." Pemuda dengan alis terangkat terkejut, dan kemudian segera merasakan kepahitan di hatinya. Dia gugup dan menjadi gila saat menantang Jiang Baoyun. Pertandingan mereka terjadi segera setelah pertandingan Mugu Buyu dan Zhang Shaoshan. Pemuda dengan alis terangkat menelan, mulutnya kering karena dia tidak bisa berkata-kata. Dia sama sekali tidak percaya bahwa dia akan cocok dengan mumi itu. Dan menurut informasinya, Jiang Baoyun adalah seseorang yang bahkan lebih ganas dari orang mumi itu. Meskipun pemuda dengan alis terangkat yakin dengan kemampuannya sendiri, dia tidak begitu percaya diri untuk berpikir dia bisa mengalahkan karakter abnormal seperti itu. Jika dia naik ke atas panggung, bukankah dia akan merusak dirinya sendiri? Tapi dia adalah murid peringkat ketiga dari Falling Cloud Sect, dan Falling Cloud Sect adalah salah satu dari 6 sekte kelas 3 teratas. Bagaimana dia bisa melarikan diri dari murid Seven Valleys yang mendalam? Tetapi jika dia terus maju, dia akan hancur, dan kemungkinan besar akan disalahgunakan menjadi kekacauan yang tidak tahu malu yang akan kehilangan seluruh muka untuk keluarganya. Namun jika dia penakut, maka orang akan mengatakan bahwa dia sangat takut sehingga dia tidak berani naik ke atas panggung. Kalau begitu, dia masih akan kehilangan muka. Pemuda dengan alis terangkat akhirnya mengerti apa artinya melompat ke punggung harimau, tidak bisa merangkak ke bawah. Semua bencana ini disebabkan oleh mulutnya yang besar dan murahan. Saat dia memikirkan dilema ini,
sebuah suara dingin tiba-tiba berkata, "Kakak Song. Magang Junior, aku akan pergi." Pemuda dengan alis terangkat berbalik, melihat Bai Suxuan berjubah putih berdiri di belakangnya. Bai Suxuan tidak bisa dianggap cantik sejati, tapi dari atas ke bawah, tubuhnya mengeluarkan temperamen lembut dan tenang seperti air yang tenang. Ketika seseorang memandangnya, mudah untuk mendapatkan kesan yang sangat baik tentangnya. Kakak magang senior, pemuda dengan hati alis terangkat berpacu dengan kegembiraan yang luar biasa. Wajahnya penuh rasa terima kasih saat dia melihat ke arah Bai Suxuan. Bai Suxuan adalah murid utama dari Sekte Awan Jatuh, dan statusnya sama dengan Jiang Baoyun di 7 lembah mendalam. Dia juga bakat terkenal mutlak dari generasinya, dan ketenaran kekuatannya tidak kurang dari Lin Ping. Bai Suxuan dari Sekte Awan Jatuh dan Lin Ping dari Gunung Merak dikenal sebagai pasangan naga dan phoenix dari 19 sekte kelas 3. Lin Ping setahun lebih tua, dan dia sudah melangkah ke alam Hautian. Adapun Bai Suxuan, dia tetap dalam periode pulse condensation, tetapi dia bisa menerobos kapan saja, dia hanya menunggu esensi sejatinya membanjiri dan membuat terobosan alami. Dari tahap pertama transformasi tubuh hingga mencapai alam Hautian, seseorang hanya dapat dianggap sebagai bakat yang tak tertandingi dan memiliki kepercayaan diri seperti itu jika mereka membuat terobosan sepenuhnya tergantung pada banjir alami dari esensi sejati. Jika tidak, jika bakat seseorang tidak mencukupi maka mereka akan mati sebelum esensi sejati mereka meluap secara alami. Jiang Baoyun tidak pernah menantang Bai Suxuan, dia sudah lama berencana untuk menantang si jenius ini di beberapa titik. Sekarang, pertandingan ini kebetulan sejalan dengan keinginannya. Kakak Bai, magang senior, saya telah mendengar hal-hal hebat tentang Anda. Mohon saran. Jiang Baoyun memegang pedangnya dalam upacara membungkuk, dia sangat mengagumi Bai Suxuan. Silahkan. Pertempuran master ini segera menarik perhatian semua orang, bahkan sesepuh Falling Cloud Sekte duduk tegak di kursinya. Bai Suxuan adalah murid utama mereka. Jika dia kalah dari Jiang Baoyun, maka awan jatuh mereka akan benar-benar malu. Baik atau buruk, Falling Cloud Sek masih merupakan sekte kelas 3 teratas yang memiliki sejarah 1500 tahun. Apakah itu warisan atau warisan? Mereka jauh melampaui 7 lembah mendalam yang berusia 600 tahun. Saat pertandingan dimulai, Jiang Baoyun mengeluarkan kedua pedang biru dan hitamnya di awal, dan kemudian memanggil avatar roh pedang. Menghadapi Bai Suxuan, dia tidak berani mengambil risiko. Cahaya pedang menyala, dan keduanya mulai menguji satu sama lain dengan beberapa gerakan. Tapi dalam sekejap, kecepatan mereka meningkat menjadi ekstrim. Kecepatan Bai Suxuan sebenarnya tidak lebih lambat dari kecepatan Jiang Baoyun. Harus diketahui bahwa Jiang Baoyun telah memahami langkah pedangnya sendiri. Adapun Bai Suxuan, dia tidak tahu langkah pedang, tetapi sepertinya tubuhnya telah menyatu ke dalam bayangan pedangnya, menggunakan teknik gerakan aneh ini untuk bergerak di sekitar panggung. Dengan ini, dia tidak lebih lambat dari Jiang Baoyun. Sangat galak, mata Lin Ming berkedip. Jika Lin Ming bisa dikatakan memiliki kelemahan, maka itu akan menghadapi seseorang dengan kecepatan yang lebih ekstrim dari miliknya. Saat ini terjadi, kecepatan reaksinya akan menjadi kelemahannya. Melawan serangan jarak dekat yang hampir seketika yang secepat suara, dia tidak bisa merespon. Dia hanya bisa mengintegrasikan jarum baja naga yang melingkar ke dalam tubuhnya dan melepaskannya pada saat kritis untuk mengusir lawannya. Pendekatan ini mungkin tampak seperti tipuan Lin Ming, tetapi itu bukan kemampuannya yang sebenarnya. Kelemahan saya adalah kecepatan, saya tidak berpikir bahwa meskipun saya memahami konsep angin, kecepatan saya masih belum cukup. Meskipun Golden Rock menghancurkan Void adalah keterampilan bela diri gerakan yang sangat kuat, itu karena itu diciptakan dan digunakan oleh penatua tertinggi.
Konsep Raja Wali Sayap Emas sangat luas dan mendalam. Dalam keadaan saya saat ini, yang saya pahami hanyalah setetes air di lautan. Bukan hanya itu, namun Golden Rock Shattering the Void sebenarnya mengandung dua konsep berbeda, konsep angin dan konsep ruang. Saya memahami pengetahuan dasar paling sederhana dari konsep angin, tapi saya masih tidak bisa menampilkan kekuatan penuh dari Golden Rock menghancurkan Void. Saya harus menebus defisit ini secepat mungkin. Petik 2. Di panggung bela diri, sudah ada bayangan setelahnya yang tak terhitung jumlahnya, dan cahaya pedang yang lebat itu seperti jaringan anyaman dari kilauan yang menyilaukan. Dalam pertempuran seperti itu, bahkan di antara para jenius yang hadir, masih ada beberapa yang lebih lemah yang tidak dapat sepenuhnya mengikuti jejak kedua individu ini. Sword Shattering Clear Sky. Aura Jiang Baoyun meledak, potensi pedangnya melonjak tajam. Dia akhirnya menggunakan keterampilan terkuatnya. Ini adalah teknik rahasia utama fraksi pedang yang didorong oleh roh pedangnya sendiri. Ketika Jiang Baoyun dan Lin Ming bertarung, Jiang Baoyun menggunakan gerakan ini sebagai serangan terakhirnya. Ketika dia bertabrakan dengan Lin Ming, mereka telah setara dalam kekuasaan. Ini menunjukkan betapa kuatnya kemampuan ini. Selain itu, Lin Ming juga tahu bahwa pedang Jiang Baoyun mengandung serangan jiwa, menggunakan roh pedang sebagai senjata dalam serangan jiwa. Ketika serangan jiwa ini bergegas ke laut spiritual Lin Ming, itu memiliki niat membunuh yang sangat mematikan. Bagaimana Bai Suxuan memblokir ini? Bai Suxuan juga menyadari betapa kuatnya serangan pedang Jiang Baoyun. Tubuhnya bersinar dengan cahaya putih, dan cincin di atas lingkaran riak air mengental di sekitar tubuhnya. Teratai kerudung air. Pada saat itu, Bai Suxuan dikelilingi oleh energi asal air murni. Konsep air. Petik 2. Tingkat pemahaman Bai Suxuan tentang konsep air jelas jauh lebih dalam dan mendalam daripada konsep angin Jiang Lanjian. Bakat ini benar-benar memiliki keahliannya sendiri. Pop. Teratai kerudung air pecah, kabut melayang di mana-mana di langit. Tapi serangan terkuat Jiang Baoyun juga telah diblokir, perlindungan tabir air sebenarnya mampu bertahan dari serangan jiwa. Ini menyebabkan Lin Ming sangat terkejut. Keduanya mundur beberapa langkah, wajah mereka berdua pucat. Jelas, mereka telah menderita beberapa luka kecil, dan ini bahkan mungkin luka jiwa. Luka jiwa bukanlah masalah sepele. Bahkan sejumlah kecil kerusakan jiwa akan membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki, dan seseorang harus sangat berhati-hati. Begitu jiwa meninggalkan perlindungan lautan spiritual, ia menjadi rentan seperti bayi kecil di badai salju. Cukup, pertandingan ini dianggap seri. Petik 2. Mu Qianyu tiba-tiba berbicara dari kursi kehormatannya. Saat dia berbicara, fluktuasi esensi sejati yang aneh dan harmonis mengikuti suaranya. Bagi mereka yang mendengarnya, itu menginspirasi seperti angin. Musim semi yang menyenangkan. Di panggung bela diri, Jiang Baoyun dan Bai Suxuan dikelilingi oleh fluktuasi esensi sejati ini. Mereka hanya merasakan sensasi yang sangat nyaman dan hangat, seperti meringkuk di sekitar kompor hangat di tengah musim dingin. Jiwa mereka yang menggigil tiba-tiba dipenuhi dengan vitalitas. Ini menyebabkan mereka berdua sangat terkejut. Mereka tahu bahwa Mu Qianyu adalah seniman bela diri atribut api, tetapi mereka hanya berpikir bahwa energi asal api dapat digunakan untuk menyerang. Tapi Mu Qianyu benar-benar menggunakan energi asal api untuk menyembuhkan luka mereka. Jelas, pemahamannya tentang hukum kebakaran telah mencapai tingkat yang sangat dalam. Ini bagus. Dahi sesepuh Falling Cloud Sekte meneteskan keringat. Dengan menyaksikan pertempuran itu, dia bisa melihat bahwa Jiang Baoyun tidak lebih lemah dari Bai Suxuan. Namun, bukan ini yang membuatnya ngeri. Saat pertarungan berlanjut, dia dapat menemukan dengan takjub bahwa pedang Jiang Baoyun benar-benar mengandung serangan jiwa. Tidak hanya itu,
Tapi melihat penampilannya, sepertinya dia tidak memiliki kendali yang baik atas itu. Jika jiwa Bai Suxuan terluka, dia pasti tamat. Luka jiwa adalah salah satu jenis luka yang paling sulit diobati dan disembuhkan. Bagi mereka yang melatih pedang, persepsi mereka adalah aspek terpenting mereka. Setelah lautan spiritual rusak, seorang pendekar pedang pada dasarnya akan menjadi tidak berguna. Bai Suxuan adalah harta karun dari Falling Cloud Sect mereka. Jika dia dihancurkan oleh luka jiwa yang tidak bisa disembuhkan hanya karena pertandingan seni bela diri kecil, maka dia akan benar-benar berduka sampai tidak ada air mata. Si Zongtian juga menghela nafas lega. Kekuatan kedua individu ini hampir sama. Tapi, Jiang Baoyun lebih muda dari Bai Suxuan beberapa bulan. Jadi bakat Jiang Baoyun bisa dianggap lebih baik. Setelah ini, tidak ada orang lain yang berani menolak daftar nama yang dibuat oleh Divine Phoenix Island. 7 lembah mendalam terlalu abnormal. Pertama, ada beberapa rekan mumi tak dikenal bernama Mugu Buyu yang telah menggulingkan Zhang Shaoshan, dan bahkan ada Jiang Baoyun yang setara dengan bakat terbesar Falling Cloud Sect. Lin Ming bahkan lebih kuat dari keduanya, dan dia baru berusia 16 tahun. Dengan bakat seperti itu, tidak ada yang berani mempertanyakan mengapa dia adalah satu-satunya bakat langkah surgawi yang ditunjuk. Adapun 30 talenta langkah bumi itu, mereka menerima bahwa mereka akan bergegas melalui 7 harta karun pagoda indah untuk memutuskan siapa di antara mereka yang akan memasuki langkah bumi, dan mana di antara mereka yang akan jatuh ke peringkat bakat langkah manusia. Tentu saja, semua ini tidak penting bagi Lin Ming. Jika sudah tidak ada keberatan lagi, maka pertemuan ini akan segera berakhir. Semua orang bisa kembali. Mu Qianyu berdiri saat dia mengatakan ini, dan kemudian memberi isyarat ke arah Lin Ming, berkata, "Lin Ming, kamu tetap di belakang." "Ya, Saintes yang mulia." Dalam kerumunan orang yang begitu besar, Lin Ming mempertahankan sikap hormatnya. Mengapa Mu Qianyu menyuruhnya untuk tetap tinggal? Melihat bahwa Lin Ming akan tinggal sendirian dengan Mu Qianyu, masalah ini segera menarik perhatian semua jenius lainnya. Mereka tidak perlu menjadi jenius untuk mengetahui bahwa ini adalah hal yang baik, dan juga suatu bentuk perlakuan khusus. Tapi tetap saja, selain iri, apalagi yang bisa mereka lakukan? Kemampuan mereka kurang dari yang lain, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Saat ini, Zhang Shaoshan baru saja bangun setelah makan beberapa pil. Melihat bahwa Lin Ming akan tinggal bersama Mu Qianyu, dia hampir pingsan karena marah lagi di tempat kejadian. Episode ke-299, dengan judul Pil Pembukaan Surga di Tangan. Langsung ke dalam alurnya. Alasan mengapa Zhang Shaoshan sangat iri pada Lin Ming bukan hanya sumber daya tambahan yang tersedia baginya, tetapi karena sikap yang dimiliki Mu Qianyu terhadap Lin Ming. Bahkan Zhang Shaoshan dengan jelas tahu bahwa apakah sekarang atau di masa depan, Mu Qianyu sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Ini menyebabkan antipatinya naik ke langit. Mereka yang melawan sifat aslinya akan merusak jantung seni bela diri mereka. Sifat sejati setiap orang ditentukan oleh hati nurani mereka. Misalnya, orang-orang saleh seperti Jiang Baoyun dan Qin Wuxin mengikuti jalan yang mulia dan bajik. Jika mereka melakukan sesuatu yang jahat, seperti berkomplot melawan orang lain, pengkhianatan, atau tindakan jahat lainnya, ini akan bertentangan dengan sifat mereka, yang pasti merusak jantung seni bela diri mereka. Tapi bagi mereka yang seperti fraksi Akasia dan daerah Iblis Laut Selatan, seniman bela diri semacam ini mengikuti jalan yang tidak bermoral dan jahat. Mereka menekankan pada keinginan mereka yang paling dasar dan memenuhi semua ide gelap mereka. Jika mereka bertingkah laku dan bersikap baik seperti seorang beku suci, maka itu juga bertentangan dengan sifat mereka. Zhang Shaoshan adalah seorang individu yang memiliki hati yang sangat berat dan bangga,
dan juga berpikiran sempit dengan tingkat toleransi yang rendah. Dia suka menginjak orang lain, tetapi jika suatu saat dia dipermalukan dan diinjak oleh orang lain, ini akan membuat frustrasi jiwa dan pikirannya, menghalangi kultivasinya. Sampai sekarang, Zhang Shaoxian berada dalam situasi ini. Di depan semua orang, dia berulang kali diinjak. Meskipun orang yang melakukan ini adalah Mugu Buyu, Zhang Shaoxian juga menganggap Lin Ming sebagai salah satu duri hatinya. Dia bahkan terhubung dengan Jiang Baoyun, menyimpan dendam yang dalam terhadap mereka bertiga. Tunggu saja, saya akan meminta Anda membayar harga karena telah mempermalukan saya. Zhang Shaoxian mengatupkan giginya, dan akhirnya dibawa pergi. Lin Ming, ini untukmu. Mu Qianyu membalikkan tangannya, dan botol pil yang berkilau dan tembus cahaya serta cincin muncul di tangannya. Botol pil terbuat dari batu giok yang sangat indah, dan indah seperti kristal yang paling putih. Sedangkan untuk cincinnya, itu sangat polos, tidak ada bedanya dengan cincin tembaga atau baja. Tapi Lin Ming dapat mengenali bahwa cincin ini sebenarnya adalah cincin spasial langkah manusia tingkat tinggi. Bukan tugas yang mudah untuk menempa cincin spasial. Karena itu, cincin spasial seringkali jauh lebih mahal daripada harta karun dengan kelas yang sama. Cincin spasial ini mungkin tidak seberharga harta karun bumi yang lemah, tapi itu tidak terlalu berbeda. Mu Qianyu tersenyum dan berkata, batu esensi sejati di dalam cincin itu adalah milikmu. Ada 240 di antaranya. Saya akan memberi Anda sumber daya ini sebelumnya sehingga Anda dapat mengembangkannya. Petik 2. Mendengar nomor 240, Lin Ming sangat gembira. Batu esensi sejati yang diberikan Mu Qianyu kepadanya secara alami adalah batu esensi sejati tingkat menengah. Satu batu esensi sejati tingkat menengah bernilai 100 batu esensi sejati normal, yang berarti bahwa 240 batu esensi sejati kelas menengah ini bernilai 24.000 batu esensi sejati murni biasa. Juga, tidak mudah untuk menukar batu esensi sejati kelas menengah, nilai sebenarnya dari mereka mungkin jauh lebih tinggi dari yang dia pikirkan. Untuk menggunakan batu esensi sejati kelas menengah untuk diolah adalah kemewahan yang bahkan tidak dapat dinikmati oleh murid inti dari 7 lembah mendalam. Aku akan menggunakan 240 batu esensi sejati kelas menengah ini untuk diolah. Adapun batu esensi sejati lainnya yang saya menangkan melalui rumah judi, saya akan menggunakannya sebagai mata uang untuk membeli barang. Petik 2. Lin Ming berencana untuk menggunakan batu esensi sejati dengan niat ini. Tapi, batu esensi sejati sepertinya menjadi sedikit lebih berat. Jika dia hanya menggunakan batu esensi sejati kelas menengah untuk mengolah, 240 tidak akan cukup. Adapun batu esensi sejati biasa, itu akan cepat habis jika dia ingin membeli beberapa bahan berkualitas tinggi. Terima kasih, Saintes yang mulia. Karena si Zongtian juga hadir, Lin Ming tidak menunjukkan kejutan atau pengetahuan tentang apa yang dia tahu ada di tangan Mu Qianyu, dan dengan hormat menerima botol pil dan cincin spasial. Cincin spasial ini juga untukmu. Saya melihat bahwa cincin spasial Anda adalah harta karun kelas rendah, yang terbaik adalah mengubahnya. Mu Qianyu dengan santai berkata. Lin Ming ragu-ragu sejenak tetapi tidak menolak. Bagaimanapun, ini adalah bagian dari upacara. Sebelumnya, dia telah mengambil 3 cincin spasial langkah manusia tingkat menengah dari tubuh Huo Gong, Ouyang Dihua, dan Presiden Asosiasi Perdagangan Sekutu Zhang Fengxian. Tapi dia tidak pernah menunjukkan cincin ini pada terang hari atau memakainya di tangannya. Dengan cincin spasial langkah manusia tingkat tinggi ini, dia akan dapat menghancurkan 3 cincin spasial yang dia dapatkan dari membunuh orang lain. Cincin spasial langkah manusia bermutu tinggi memiliki kapasitas dimensi dalam yang lebih besar dari gabungan semua cincin total Lin Ming. Tidak hanya itu,
tapi jauh lebih stabil dan bisa bertahan selama ribuan tahun tanpa runtuh. Setelah Mu Qianyu menyerahkan pil pembukaan surga, Si Zongtian juga mengeluarkan kotak pil merah cerah. Setelah membukanya, ada pil zamrud yang jernih di dalamnya, seukuran lengkeng. Itu bersinar dengan energi asal murni yang tak tertandingi. Ini juga merupakan pil pembukaan surga. Ini adalah hadiah karena menjadi juara pertemuan bela diri fraksi total tahun ini. Si Zongtian telah berjanji untuk memberikan hadiah kepada Lin Ming sebelumnya. Ini adalah waktu yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah ini. Lin Ming menarik napas dalam-dalam. Entah dari mana, dia tiba-tiba mendapatkan 2 pil pembukaan surga. Ini hanyalah mimpi yang tidak terpikirkan oleh sebagian besar seniman bela diri. Misalnya, Qin Zia telah membayar harga yang sangat mahal dan begitu banyak waktu untuk pil pembukaan surga. Dengan ini saja, orang bisa membayangkan betapa berharganya mereka. Hati Lin Ming bergerak dan dia bertanya, "Lembah Guru Si, jika saya mengambil pil pembukaan surga saat berada di periode kondensasi nadi, akankah ada efek samping?" Mulut Si Zongtian bergerak-gerak. Apakah bocah ini benar-benar berpikir untuk makan pil pembukaan surga selama periode kondensasi pulsa? Ini hanya menyia-nyiakan harta yang begitu berharga. Sejauh yang diketahui oleh sebagian besar seniman bela diri, minum pil pembukaan surga adalah acara termegah dan paling khusyuk dalam hidup mereka. Bahkan ada orang yang bersiap selama beberapa dekade untuk ini. Mereka akan berkultivasi sampai kultivasi mereka tidak dapat meningkat sedikit pun, dan mereka akan menunggu sampai sitar hati atau hati pedang atau apapun telah mencapai kemacetannya sendiri. Akhirnya, mereka akan pergi ke pengasingan dan menelan pil pembukaan surga. Sebelumnya, jika Qin Zia tidak khawatir gagal menerobos ke alam Xiantian karena usianya yang 50 tahun dan kemungkinan rendah untuk menerima pil pembukaan surga lainnya, menyebabkan masalah dengan sitar heart-nya, maka kemungkinan besar dia akan melakukannya, telah menerobos. Sebagian besar seniman bela diri akan mengadakan serangkaian ritual sebelum mereka mengambil pil pembukaan surga. Mereka akan memilih tanggal yang baik dan mandi dengan dupa. Setelah itu, mereka bahkan mungkin tinggal dalam pengasingan selama lebih dari setahun untuk memperbaiki semua obat dan tidak membiarkan sedikit pun terbuang percuma. Tapi Lin Ming, dia benar-benar berpikir untuk mengambil pil pembukaan surga dengan budidaya periode kondensasi puls, memperlakukan harta ini seperti permen. Jika para master alam Hautian puncak yang tidak pernah bisa melangkah ke alam Xiantian karena mereka tidak memiliki pil pembukaan surga mendengar ini, mereka mungkin akan menjadi gila karena marah dan memuntahkan beberapa liter darah. Si Zongtian terbatuk dan berkata, "Lin Ming, meskipun tidak ada efek samping dari mengambil pil pembukaan surga selama periode kondensasi nadi, Anda tidak akan dapat menghindari pemborosan banyak khasiat karena kultivasi Anda. Anda harus mempertimbangkan untuk mencapai alam Hautian sebelum mengambilnya, efeknya akan lebih baik." Petik 2. Saya mengerti. Lin Ming hanya mendengar Si Zongtian mengatakan bahwa tidak akan ada efek samping. Adapun menyia-nyiakan kemanjuran obat, itu sama sekali bukan pertimbangannya. Apa yang ingin dia serang pertama kali bukanlah alam Hautian atau bahkan alam Xiantian, tapi batas tempering Marou. Jika dia bisa membuka 8 gerbang tersembunyi dalam dan 9 bintang istana Dao, dia akan jauh lebih unggul dari siapapun di alam Xiantian atau alam inti bergulir. Dari 2 pil pembukaan surga ini, seharusnya tidak apa-apa bagiku untuk mengambilnya sekarang. Kemudian saya dapat melihat apakah pil pembukaan surga cukup untuk memenuhi persyaratan terendah dari Chaotic Virtuous Combat Meridians untuk membantu mencapai batas pulse condensation tempering Marou. Jika makan satu tidak bekerja dengan baik, maka saya akan menghabiskan banyak energi untuk menyusun simbol prasasti obat sehingga saya dapat menulis ke pil pembukaan surga.
Jika saya menambahkan simbol prasasti obat ke pil pembukaan surga dan meminumnya lagi, itu pasti bagus. Petik 1. Saat kultivasi dan kekuatan Lin Ming meningkat pesat dan pesat, teknik prasasti miliknya sendiri telah ketinggalan terlalu banyak. Mempraktikkan teknik prasasti membutuhkan banyak waktu dan energi. Ketika Lin Ming miskin dan tidak memiliki sumber daya, dia tidak punya pilihan selain menginvestasikan banyak waktu dalam mempraktikkan teknik prasasti, dan menggunakan simbol prasasti yang dia buat untuk ditukar dengan sumber daya budidaya. Tetapi ketika statusnya semakin tinggi dan lebih tinggi, dia tidak lagi harus membuang waktunya untuk berdagang sumber daya, tetapi dapat menginvestasikan seluruh waktunya untuk budidaya. Terakhir kali Lin Ming menggunakan teknik prasasti adalah ketika dia menukar simbol yang dia gambar dengan bahan untuk simbol prasasti tubuhnya. Pada saat itu, Lin Ming telah menyusun simbol prasasti untuk Pulse Condensation Sky Fortune Kingdom dan Master Hautian untuk senjata langkah manusia kelas menengah mereka. Karena dia hanya bisa menggambar simbol prasasti untuk harta langkah manusia kelas menengah, Lin Ming hanya bisa dianggap sebagai master prasasti langkah manusia kelas menengah. Tapi peringkat pil pembukaan surga hampir sama dengan pil langkah bumi, itu adalah kenaikan tiba-tiba 2 tingkat dalam kesulitan. Jika Lin Ming ingin membuat simbol prasasti obat yang dapat dipasangkan dengan pil pembukaan surga, dia setidaknya harus mencapai kemampuan langkah bumi tingkat rendah dalam teknik prasasti. Ini sekali lagi akan membutuhkan banyak waktu dan energi. Tapi, jika metode ini benar-benar bisa membantunya masuk ke batas tempering Marrow, maka itu semua sepadan. Pada saat ini, si Zongtian bertanya, Lin Ming, sudahkah Anda memilih harta karun bumi apa yang Anda inginkan? Lin Ming menggelengkan kepalanya, belum. Liu Xuan belum membawamu ke paviliun harta karun. Petik 2. Ya, hanya saja tombak di paviliun harta karun tidak cocok untukku. Lin Ming dengan bijaksana berkata, dengan hati-hati mempertimbangkan kata-kata dan ekspresi yang akan digunakan agar tidak menjadi kasar. Si Zongtian tertawa. Jika tidak ada yang cocok, itu berarti Lin Ming tidak menyukai salah satu dari tombak harta karun langkah bumi dari Seven Valleys yang mendalam. Si Zongtian melirik Liu Xuan yang bertanggung jawab atas paviliun harta karun. Setelah Liu Xuan membawa Lin Ming ke sini, dia pergi untuk berdiri di sudut alun-alun. Si Zongtian tersenyum dan menggunakan transmisi suara esensi sejati untuk memanggilnya. Liu Xuan, ada apa? Paviliun harta karun fraksi pengolah Anda bahkan tidak memiliki satu tombak yang layak. Liu Xuan memaksakan senyum. Dia masih seorang master Xiantian dan memiliki indera pendengaran yang sangat tajam. Si Zongtian tidak mau repot-repot menyembunyikan percakapannya dengan Lin Ming. Liu Xuan telah mendengar setiap bagiannya. Hanya saja 7 lembah mendalam tidak memiliki tuan yang menempa tombak. Jadi dari mana datangnya tombak harta karun tingkat bumi yang berkualitas tinggi? Liu Xuan dengan jujur berkata, magang keponakan Lin menginginkan tombak yang fleksibel. Akan tetapi, paviliun harta karun kami hanya memiliki 3 tombak pijakan tanah, yang semuanya tombak keras. Tidak hanya itu, tetapi kualitasnya cukup biasa. Namun, Apprentice Nepheulin mengatakan bahwa dia bisa menyediakan bahan kerajinan tombak jika kita bisa memalsukannya. Petik 2. Saat Liu Xuan mengatakan ini, dia memberikan pandangan yang agak ragu ke arah Lin Ming. Menurut pendapat Liu Xuan, dengan latar belakang fana dan usia muda Lin Ming, tidak mungkin baginya untuk memahami betapa sulitnya memurnikan harta, terutama harta karun bumi. Dia mungkin memiliki beberapa bahan umum berkualitas rendah yang menurutnya dapat digunakan untuk memperbaiki harta karun bumi. Namun, ini tidak ada hubungannya dengan dia. Sejak si Zongtian bertanya, dia telah berbicara dengan jujur. Faktanya adalah, Liu Xuan sedikit terganggu oleh Lin Ming. Bagaimanapun,
Paviliun harta karun bisa dikatakan setara dengan fraksi pemurniannya. Ada banyak murid yang dengan sia-sia bermimpi dan berharap suatu hari bisa masuk dan memilih harta karun. Tapi Lin Ming tidak menyukai salah satu harta di dalamnya. Harus diketahui bahwa ada banyak seniman bela diri, bahwa dari pertama kali mereka membudidayakan seniman bela diri hingga mencapai alam siantian, tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyentuh harta karun langkah bumi. Oh, mata si Zongtian terangkat. Lin Ming sebenarnya memiliki bahan untuk membuat tombak yang fleksibel. Tetapi bahan yang memenuhi syarat untuk membuat tombak fleksibel yang menginjak tanah sangat langka dan sangat sulit ditemukan. Bahan apa yang Anda miliki? Itu hanya material poros tombak. Sedangkan untuk bahan ujung tombak, saya tidak punya. Petik 2. Batang tombak sudah cukup. Saat membuat tombak fleksibel, poros tombak adalah bagian terpenting. Selain itu, bahan untuk membuat batang tombak fleksibel bertingkat tanah sangat jarang. Lin Ming, apakah Anda benar-benar memiliki sesuatu? Si Zongtian benar-benar mempercayai Lin Ming sampai batas tertentu. Bagaimanapun, dia yakin bahwa Lin Ming telah mengalami suatu kesempatan besar yang tidak disengaja. Ini adalah sepotong bambu, kata Lin Ming, dan kemudian menarik bambu roh listrik valet dari cincin spasialnya. Bambu roh listrik valet setinggi 9 kaki 9 inci memiliki warna yang sangat hidup, dan berkilau dengan kilatan listrik. Liu Xuan langsung bingung, apa ini? Episode ke-300, dengan judul Grandmaster Pemurnian Tombak, langsung ke dalam alurnya. Yang benar adalah bahwa meskipun Liu Xuan hanya memiliki pengalaman yang sangat dangkal dari bahan-bahan ini, bambu roh listrik valet hanyalah harta yang sangat langka. Itu hanya bisa dibentuk di lokasi khusus yang telah mengalami guntur kuat selama 10.000 tahun. Orang biasa yang tinggal di sekitar Gunung Thunder Crash di Wilderness Selatan memiliki pengetahuan yang jauh lebih luas tentang bambu roh listrik valet, karena mereka lebih erat terkait dengan lingkungan itu. Selain itu, Liu Xuan adalah master pemurnian yang spesialisasinya adalah menempa pedang dan pedang. Dia mengerti hampir semua jenis logam kualitas terbaik, tetapi untuk bambu dan jenis kayu lainnya seperti bahan, dia hampir tidak pernah menggunakannya. Namun, meskipun Liu Xuan tidak tahu banyak tentang bambu roh listrik valet, itu tidak menghentikannya untuk bisa melihat kekuatan guntur yang mengerikan yang dipancarkan dari bambu ini. Saat bambu muncul, kekuatan guntur yang tak tertandingi membanjiri keluar. Kilatan listrik bahkan cukup untuk memaksa Liu Xuan secara tidak sadar melangkah mundur, dan membuat semua rambut di tubuhnya berdiri. Bambu ini masih dapat menyebabkan efek ini. Meskipun Liu Xuan dilindungi oleh esensi sejatinya yang kuat, jelas guntur menciptakan medan listrik yang sangat tangguh. Dan yang mengejutkan Liu Xuan adalah dia bisa melihat bahwa kekuatan energi asal guntur dunia mengalir ke batang bambu ini, membentuk pusaran energi asal yang tak terlihat. Itu dapat secara mandiri menyerap energi asal guntur. Ini sungguh luar biasa. Jika seorang seniman bela diri dengan atribut petir memiliki tongkat bambu ini, maka dia dapat terus-menerus menyerap energi asal petir dari dunia selama pertempuran untuk menambah cadangannya sendiri. Tidak hanya gerakannya akan lebih kuat, tetapi dia akan memiliki daya tahan yang lebih besar dalam pertempuran. Menyadari ini, Liu Xuan menelan ludah, tenggorokannya bergerak-gerak. Bambu ini benar-benar merupakan harta karun yang dirindukan oleh semua seniman bela diri dengan atribut petir dalam mimpi mereka. Di antara 3 hadiah, orang yang paling memahami Gunung Thunder Crash adalah Mu Qianyu. Hanya dengan pandangan sekilas, dia bisa mengenali potongan bambu roh listrik valet ini, dan juga bisa membedakan dari mana Lin Ming mendapatkannya. Saya tidak berpikir bahwa bambu roh listrik valet yang telah dibesarkan di Gunung Thunder Crash selama 10.000 tahun benar-benar diperoleh olehnya. Tampaknya persinggahan kecilnya di Gua Naga Banjir benar-benar menghasilkan panen yang melimpah. Memikirkan ini,
Mu Qianyu menyeringai sambil menggelengkan kepalanya. Kekayaan yang dikumpulkan oleh naga banjir guntur sebenarnya semuanya diambil oleh Lin Ming. Pengalaman si Zongtian tidak bisa dibandingkan dengan pengalaman Mu Qianyu. Setelah dia melihat bambu roh listrik valet ini, dia merenung sejenak sebelum tiba-tiba teringat bahwa dahulu kala, dia telah membaca tentang bambu spiritual semacam ini dalam teks-teks kuno. Ini bambu semangat listrik valet. Si Zongtian bertanya. Lin Ming mengangguk. Valet Electricity Spirit bambu tumbuh 1 inci setiap 100 tahun. Potongan ini tingginya hampir 10 kaki. Apakah itu bambu semangat listrik valet berumur 10.000 tahun? Petik 2. 9 kaki 9 inci, itu adalah bambu semangat listrik valet berusia 9.900 tahun. Ia juga melahirkan rebung muda berumur 900 tahun yang saya miliki. Lin Ming berkata, tidak mau repot-repot menyembunyikan apapun. 9 kaki 9 inci adalah panjang yang sama dengan tombak lunak mendalam yang berat. Namun, panjang tombak lunak mendalam berat juga termasuk kepala tombak. Jika seseorang menempa tombak dengan bambu roh listrik valet, itu juga akan memiliki ujung tombak sepanjang kaki lainnya. Panjang akhirnya akan lebih dari 10 kaki. Sebenarnya, ini terlalu lama. Setelah mendengar penegasan Lin Ming, si Zongtian menarik napas dalam-dalam. Anak muda ini sebenarnya berhasil mendapatkan bahan langka semacam ini. Valet Electricity Spirit bambu hanya bisa ditemukan di negeri petir. Adapun tanah guntur, satu-satunya tempat di dekatnya adalah Gunung Petir. Dikatakan bahwa naga banjir petir tinggal di puncak Gunung Petir, dengan kultivasi yang sangat dalam. Tidak hanya itu, tetapi memiliki garis keturunan dari Saint Beast. Kekuatannya tak terduga. Ditambah dengan bantuan dari kadal petir yang tak terhitung jumlahnya yang tinggal di Gunung Thunder Crash, bahkan tetua tertinggi dari 7 lembah mendalam tidak akan bisa kembali tanpa cedera. Dan Lin Ming benar-benar bisa mendapatkan bambu roh listrik valet ini dari Gunung Thunder Crash. Si Zongtian menganggap ini mustahil untuk dibayangkan. Dia tanpa sadar melirik Mu Qianyu. Apakah Mu Qianyu membantu Lin Ming? Jika demikian, maka Mu Qianyu terlalu baik untuk Lin Ming. Si Zongtian berpikir sejenak, dan kemudian mulai mengevaluasi kembali hubungan antara Mu Qianyu dan Lin Ming. Mungkin hubungan mereka tidak sesederhana yang dia bayangkan. Bahkan jiwa guntur itu mungkin hanya diserap dengan bantuan dari Mu Qianyu. Jika tidak, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki yang bahkan tidak memiliki kultivasi kondensasi puls mungkin menyerap jiwa guntur tingkat rendah? Saat si Zongtian berpikir lebih dan lebih, dia menyadari bahwa 7 lembah mendalam tidak akan mampu mempertahankan bakat seperti Lin Ming. Dia hanyalah seekor naga dengan kolam yang dalam, dan perairan 7 lembah yang mendalam terlalu dangkal. Naga sejati tidak bisa berenang di perairan mereka. Juga, Lin Ming tidak memiliki koneksi rata-rata ke Mu Qianyu. Dia bergabung dengan Divine Phoenix Island hanyalah masalah waktu. Memikirkan ini, si Zongtian menghela nafas panjang. Sebelumnya, dia bergumul dengan pikiran dan keputusannya. Lin Ming tidak pernah menjadi miliknya, dan tidak dapat dianggap sebagai murid 7 lembah mendalam sejak awal. Kalau begitu, menarik kembali dan melihat sesuatu, berteman dengan master seperti itu juga bagus. Saya ingin menggunakan bambu roh listrik valet ini untuk menempa tombak. Lin Ming dengan sungguh-sungguh berkata sambil mengulurkan bambu roh listrik valet. Mata Liu Xuan melonjak saat mendengar ini. Membuat batang tombak dengan bambu ini. Ini adalah ide yang terlalu mengejutkan. Jika seseorang bisa membuat tombak harta karun tingkat bumi, dengan kualitas tambahan dari bambu jiwa listrik valet yang mampu menyerap dan memperkuat kekuatan guntur, maka tombak itu akan menjadi senjata dengan kualitas tertinggi untuk seniman bela diri dengan atribut petir. Iya, bukankah Lin Ming seorang seniman bela diri dengan atribut guntur? Liu Xuan menamparkan dahinya,
mengutuk dirinya sendiri karena begitu bodoh. Dia benar-benar lupa bahwa Lin Ming adalah seniman bela diri dengan atribut guntur dengan kompatibilitas fusi energi asal guntur yang sangat tinggi. Saat Liu Xuan memikirkan ini, pikirannya mulai menggigil. Ini luar biasa. Lin Ming sudah sangat kuat sampai tingkat seperti itu, tetapi jika dia juga memiliki tombak guntur kualitas terbaik, dia akan menjadi lebih kuat. Dengan kekuatannya yang dilepaskan, siapa di antara generasi muda yang bisa berharap untuk menghentikannya? Tidak heran Lin Ming bahkan tidak melirik harta dari fraksi penghilangan. Dibandingkan dengan tombak guntur kualitas terbaik yang terbuat dari bambu roh listrik valet, senjata-senjata di dalam paviliun harta karun tidak lebih dari besi tua. Mata si Zongtian juga melonjak. Kekuatan Lin Ming menjadi semakin menakutkan. Mungkin dalam 1 tahun, bahkan Lin Ping dari Peacock Mountain mungkin bukan tandingannya, bahkan mungkin kurang dari setahun. Dia berbalik dan menatap Liu Xuan, berkata, "Liu Xuan, siapa di dalam fraksi penghilangan yang paling baik dalam menempa tombak?" Saat Liu Xuan mendengar pertanyaan ini, dia tiba-tiba memerah, tampak tak berdaya. Meskipun benar-benar ada beberapa tetua dalam fraksi pemurni yang bisa menempa tombak, yang terbaik yang bisa mereka buat adalah tombak harta karun tingkat tinggi. Membiarkan mereka menggunakan bambu semangat listrik valet akan sia-sia. Liu Xuan masih ingat bahwa dia baru saja mencurigai Lin Ming tidak memahami betapa sulitnya pemurnian itu, dan tidak memiliki bahan untuk membuat harta karun langkah bumi. Tapi sekarang, Lin Ming benar-benar mengeluarkan bahan yang lebih dari cukup, tetapi tidak ada orang yang bisa menggunakannya. Liu Xuan hanya bisa tersenyum sedih. Liu Xuan tanpa daya menggelengkan kepalanya, terlihat agak malu. Dia berkata, "Fraksi pemurni kita tidak bisa begitu saja menempa tombak harta karun langkah bumi, yang paling bisa kita buat adalah ujung tombak harta karun tingkat bumi. Misalnya, ujung tombak besi bintang dingin. Cold Star Iron adalah bahan logam berkualitas tinggi yang digunakan untuk membuat harta karun tingkat bumi. Penggunaan Cold Star Iron untuk menciptakan harta karun adalah proses yang sangat sulit dan rumit, dan juga merupakan salah satu teknik warisan fraksi pemurni 7 lembah mendalam. Itu adalah teknik rahasia yang sangat dilarang bagi orang luar. Namun, itu juga proses yang paling mereka banggakan dan percayai, jadi Liu Xuan menyarankan ini. Tapi, Liu Xuan tidak berpikir bahwa Mu Qianyu akan menggelengkan kepalanya dan berkata, besi bintang dingin hanya dapat menciptakan harta karun tingkat rendah, dan bambu roh listrik valet berusia 10.000 tahun jauh melampaui itu. Ujung tombak yang terbuat dari besi bintang dingin tidak cocok dengan bambu semangat listrik valet. Tidak hanya itu, tetapi jika ujung tombak dibuat secara terpisah dari poros tombak, maka tombak tidak akan dapat bergabung menjadi satu kesatuan alami, dan kualitas produk akhirnya akan sangat menderita. Petik 2. Mu Qianyu dengan tenang mengucapkan pernyataan fakta. Saat Liu Xuan mendengar ini, dia langsung memerah. Dia benar-benar menyarankan salah satu teknik rahasia warisan fraksi pemurni yang paling berharga, tapi hanya dengan beberapa kata merendahkan dari Mu Qianyu, itu menjadi tidak berharga di matanya. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi tidak dapat menemukan kata-kata untuk membantahnya. Pada akhirnya, dia tidak mengatakan apa-apa, tidak ada yang bisa dia gunakan sebagai bantahan. Ini adalah celah warisan sekte mereka. Sekte kelas 4 atas yang bermartabat tentu saja akan meremehkan apa yang disebut teknik rahasia mereka. Mu Qianyu berkata, Lin Ming, saya benar-benar mengenal seorang master pemurnian tombak yang budidayanya berada di ranah inti bergulir tengah. Jika dia bisa ditemukan, maka kekuatan penuh bambu roh listrik valet bisa ditampilkan. Tentu saja, ini hanya jika Anda mampu membeli bahan lain yang sesuai dengan bambu. Semangat listrik valet untuk membuat ujung tombak. Petik 2.
Seorang master pemurnian tombak ranah inti berputar. Saat Lin Ming mendengar Mu Qianyu, detak jantungnya tiba-tiba meningkat. The Sovereign of the Seven Valleys, Refiner Fraction hanya memiliki budidaya di alam Xiantian akhir. Hanya dari kultivasi saja, orang bisa membayangkan seberapa kuat tombak yang dibuat oleh master pemurnian tombak ini. Namun, memikirkan bahwa Mu Qianyu juga mengatakan bahwa dia perlu menyediakan bahan yang cocok dengan bambu jiwa listrik valet, Lin Ming agak tertekan. Nilai dari bahan-bahan ini bisa dibayangkan. Bahkan jika dia menyerahkan semua miliknya, dia tidak akan mampu membelinya. Kecuali, dia mengulurkan tangan pengemisnya ke arah Mu Qianyu. Jika Mu Qianyu bersedia membayar harganya, maka dia tentu saja bisa mendapatkan bahan-bahan ini. Tapi, tidak ada alasan bahwa Mu Qianyu akan membantunya tanpa imbalan. Bahkan jika dia seorang jenius, dia masih belum sepenuhnya dewasa. Tidak ada alasan bagi Mu Qianyu untuk berulang kali memberikan sumber daya berharga itu kepadanya. Tidak ada yang bisa mengatakan apa yang akan terjadi di masa depan. Juga, dia bahkan bukan murid Divine Phoenix Island. Mu Qianyu melihat ekspresi agak sedih Lin Ming dan bisa membayangkan apa yang dia pikirkan. Dia samar-samar tersenyum dan bertanya, "Lin Ming, tidakkah kamu ingin melihat master pemurnian tombak ini?" "Saya ingin, tapi, kalau begitu ikut denganku." Saat Mu Qianyu mengatakan ini, dia bertepuk tangan, dan fluktuasi aneh dari esensi sejati api menyebar dari telapak tangannya. Segera, teriakan Phoenix samar terdengar, dan seekor burung raksasa dengan lebar sayap 70 kaki terbang ke bawah menuju aula besar, mendarat di depan alun-alun. Burung itu berkepala burung pegar emas, lehernya panjang seperti ular, dan bulu yang menyala seperti nyala api matahari yang cemerlang. Ini adalah Vermilion Bird, Little Flame milik Mu Qianyu. Little Flame mendarat di tanah, dan gelombang panas yang tak tertandingi membakar atmosfer. Lin Ming, dan bahkan ranah Xiantian awal Liu Xuan, tidak bisa membantu tetapi mundur beberapa langkah. Lin Ming merangsang benih dewa sesat di dalam tubuhnya, akhirnya mampu berdiri teguh melawan gelombang panas yang memancar dari Little Flame. Orang ini telah berevolusi. Lin Ming ingat bahwa ketika dia pertama kali melihat Little Flame hanya memiliki lebar sayap 50 kaki. Sekarang, itu sudah memiliki lebar sayap 70 kaki, dan esensi api yang benar-benar menyebar di sekitar tubuhnya tampak jauh lebih tangguh. Pada titik ini, Little Flame dengan bangga merentangkan sayapnya, bersolek saat mengangkat paruh Phoenix dengan sikap puas diri, menunjukkan sikapnya yang mulia dan elegan. Jelas, sangat senang melihat keterkejutan di mata Lin Ming. Little Flame secara alami mampu mengenali Lin Ming. Atau, lebih akurat untuk mengatakan bahwa Little Flame mampu mengenali bocah barbecue itu. "Ayo pergi." Mu Qianyu dengan ringan menepuk jari kakinya, melompat ke udara dan jatuh dengan lembut ke punggung Little Flame seperti bulu. Dia memberi isyarat agar Lin Ming mengikutinya. Lin Ming berhenti, dia bisa duduk di punggung Little Flame. Akankah Little Flame membiarkannya? Si Zongtian dan Liu Xuan juga sangat terkejut. Seberapa sombong dan bangga seorang Saint Beast. Tidak semua orang memenuhi syarat untuk duduk di punggungnya. Benar saja, Little Flame mengeluarkan beberapa kicauan tidak puas. Tapi, itu hanya beberapa kicauan, itu masih memungkinkan Lin Ming untuk naik. Ini terutama karena itu adalah perintah Mu Qianyu. Tetapi status Lin Ming sebagai bocah barbecue juga memainkan peran utama. Lin Ming mengetuk kakinya, melonjak ke udara dan terus jatuh ke punggung Little Flame. Liu Xuan tidak bisa membantu tetapi menelan seteguk air. Liur saat dia melihat ini. Sebagai murid dari fraksi pemurnian, dia juga seorang seniman bela diri dengan atribut api. Melihat Lin Ming bisa mengendarai Saint Beast atribut api yang begitu agung, dia hanya bisa merasakan iri yang ekstrim di dalam hatinya.
Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.